70% anak Indonesia itu memiliki tingkat literasi di bawah standar minimum. Berdasarkan tes PISA atau program internasional menjaga data pribadi kita saat menggunakan internet. Jadi kita tidak cuma bisa main HP dan sosial media doang, tapi juga paham bagaimana cara agar data kita tidak bocor dan disalahgunakan. Kemudian masalah literasi keamanan informasi. Nah, contoh ancaman yang harus diwaspadai seperti phishing. Phishing itu penipuan online yang menyamar sebagai email atau website resmi, namun bertujuan untuk mencuri info pribadi. Contohnya itu email phishing yang biasa dipakai kalau biasa dikirimkan link ke WhatsApp itu untuk memperbarui informasi bank kayak gitu. Penipuan, ya penipuan. Karena disuruh kasih masuk password atau rekeningnya. Kemudian ada malware atau program jahat yang bisa merusak atau mencuri data dari HP dan laptop kita. Contohnya itu virus, worm, dan spyware. Selanjutnya ada kebocoran data. Nah, data pribadi seperti nomor HP, lokasi akun bisa juga disebar atau dijual tanpa kita tahu. Contohnya pada tahun 2020 BPJS Kesehatan mengalami kebocoran data yang melibatkan kurang lebih 279 juta data penduduk Indonesia, termasuk informasi pribadi dan data kesehatan yang bocor. Baik, selanjutnya Baik teman-teman, sekarang kita bahas mengapa kesadaran terhadap keamanan informasi itu masih sangat rendah di kalangan generasi muda. Meskipun kita semua, terutama sebagai kalangan generasi muda, masih belum sadar. Nyatanya masih banyak yang belum sadar akan pentingnya melindungi informasi pribadi dan keamanan data. Jadi bukan soal kita bisa atau tidak menggunakan teknologi, tapi lebih ke kita memahami risiko yang ada. Nah, di sini ada dua penyebabnya. Yang pertama itu kurangnya edukasi formal. Sekolah belum banyak membahas keamanan digital secara mendalam dan praktis. Nah, yang kedua ada ketergantungan teknologi tanpa pemahaman. Kita semua melek teknologi, bisa mengoperasikan berbagai aplikasi dengan lancar, tapi seperti bisa menyetir mobil tanpa paham lampu lalu lintas. Dampak dan solusi. Adapun dampak maupun risiko dari keamanan informasi. Nah, sebagian pelajar menghadapi beberapa risiko di dunia digital seperti pencurian data. Pencurian data tersebut seperti nama, nik, nomor telepon, serta tanggal lahir. Nah, adapun selanjutnya itu akun yang dapat dibobol. Nah, akun ini seperti media sosial yang sering kita gunakan, Instagram, dan email yang dapat diakses secara ilegal. Adapun identitas yang dapat disalahgunakan, seperti data pribadi yang dapat digunakan untuk penipuan dan tindakan kriminal lainnya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dari risiko tersebut terdapat 3 tips dalam perlindungan dasar data pribadi. Yang pertama yaitu menggunakan kata sandi unik dan yang kuat, seperti kata sandinya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, serta menggunakan salah satunya itu melalui poster infografis yang membagikan informasi secara visual.
Nah, terus gimana sih kunci poster yang efektif? Yang pertama itu bisa dengan judul yang menarik dan jelas, gunakan font besar dan warna kontras untuk melihat seperti yang kedua juga bisa menggunakan pesona, jadi harus menggunakan gambar atau elemen-elemen yang menarik perhatian agar pembaca agar yang menonton itu langsung tertarik ke poster tersebut. Baik, di sini kami akan memperlihatkan tutorial dalam pembuatan poster. Ini tidak perlu dulu, tapi setelah baru dijelaskan. Masuk ketikkan kunci itu apa, kemudian masuk ke aplikasi. Nah, pada bagian ini kita bisa klik plus pada pojok sebelah kiri. Ini untuk sebenarnya membuat desain. Nah, ketika ingin membuat program, sekalian harus tahu bentuknya seperti apa, apakah itu landscape sama potret. Nah, karena juga itu bentuknya potret kita pilih gratis ya. Dengan literasi kita bukan hanya tahu lebih banyak, kita juga mampu berpikir lebih dalam dan bertindak yang siapa lagi. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.